Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, anak-anak pintar, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, sebelum kita belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Anak-anak, kita mulai belajar yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, yaitu menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Persatuan sangat membutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Nah, pada waktu menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, juga Dr. Rajiman Widyo-Diningrat, mereka pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Nah, Panglima tersebut menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian tentara Jepang mengatakan hal tersebut karena mereka terdesak oleh tentara sekutu. Sehingga tentara Jepang, yaitu untuk menarik perhatian rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Namun, pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintahan Indonesia ini memicu pertentangan di dalam negeri dan terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, anak-anak sekalian, dengan bacaan yang tadi, kalian bisa menuliskan informasi penting pada peta pikiran ini. Nah, di sini nanti kalian isi di warna kuning ini, kalian tulis peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian di sini ada kata apa, yaitu kalian bisa mengisi apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas. Kemudian jawabannya adalah pada bacaan di atas terjadi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa Marsekal Terauchi memanggil ketiga tokoh Indonesia? Jawabannya, karena Panglima Besar Tentara Jepang ini ingin menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian di sini ada siapa? Kalian buat pertanyaan, berarti siapa saja tokoh yang pergi menemui Panglima Besar Tentara Jepang? Yaitu jawabannya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo-Diningrat. Kemudian di sini ada di mana? Yaitu di mana pertemuan antara tentara Jepang dan pemerintah Indonesia dilaksanakan? Jawabannya, pertemuan antara tentara Jepang dan pemerintah Indonesia dilaksanakan di Dalat, Saigon. Kemudian, kapan? Kapan tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu? Ini jawabannya
pada tanggal 9 Agustus 1945, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Kemudian, bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya pertemuan tersebut? Jadi jawabannya adalah setelah pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintahan Indonesia ini memicu pertentangan di dalam negeri antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Nah, itu peta pikiran yang bisa kalian isi. Nanti silakan kalian isi, dan setelah itu bisa kalian di sini kembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dengan menggunakan kalimat sendiri. Dan nanti hasilnya bisa kalian serahkan kepada ibu dan bapak guru. Nah, kemudian anak-anak perhatikan, di sini ada sebuah permainan. Ya, di sini lihat ada beberapa anak yang sedang bermain. Di sini menggambarkan kerukunan dan persatuan. Nah, nanti kalian di sini bisa kalian tuliskan ya, sedang bermain apa mereka. Kemudian kalian nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan di sini. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Nah, di sini jawabannya apa? Jadi jawabannya adalah salah satu nilai Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah persatuan Indonesia. Dengan menjaga persatuan mulai dari lingkungan sekitar, maka kita telah turut serta dalam menjaga persatuan Indonesia. Kemudian perhatikan lagi di sini. Nah, ini apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan ya. Di sini bisa kalian Nah, di sini ada kehidupan masyarakat yang rukun. Ini akan memberikan manfaat pada manusia sebagai makhluk sosial ya. Di antaranya adalah kehidupan lebih harmonis, yaitu hidup rukun dapat membuat keadaan menjadi lebih baik ya. Kemudian juga keadaan lebih aman dan tentram. Dengan hidup rukun, hidup terjadi lebih aman dan tentram jika hidup menjaga hubungan yang baik ya antara sesama manusia. Nah, kemudian lagi di sini perhatikan yang ketiga adalah mempererat tali persatuan, yaitu manfaat hidup rukun selanjutnya yaitu akan memperkokoh persatuan juga kesatuan antar anggota masyarakat. Kemudian dapat menghindari perselisihan kehidupan yang rukun dalam keluarga masyarakat. Itu salah satunya adalah menghindari perselisihan ya, dan memiliki lebih banyak teman. Jadi dengan kerukunan kita akan banyak berkomunikasi yang baik sehingga menjadikan hubungan lebih damai,
kemudian dapat menciptakan suasana keakraban dengan siapapun sehingga akan mudah memiliki teman. Nah itu ya, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya, belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.